Saya bukan bicara soal wakil, saya cuman hari itu saya ceritakan aja ya, kenapa terus sampai ke situ. Yang lain saya belum berpikir untuk apa. Hari tanggal 11 itu saya makan siang, diundang oleh Ketua Umum Golkar di kantor beliau. Terus saya ditanya, ini bagaimana ya Jakarta, kemacetan, banjir, terus apa sih kira-kira, kamu kan pelaku infrastruktur. Saya bilang, Pak, kami sedang membangun Harbor Route 2. Itu mengurai kemacetan dari Pelabuhan Tanjung Priuk sampai ke Pluit, bahkan sampai ke Cengkareng. Sebab nanti setelah Harbor Route 2, kami juga mendapatkan tugas lagi untuk Pelura yaitu Pluit Bandara. Jadi kami bikin tol di sana. Terus dia tanya, kira-kira bagaimana mengurai kemacetan yang paling bagus? Saya bilang, Pak, kalau mau mengatasi kemacetan, ini masalah nyali. Nyali apa? Berani apa enggak? Kenapa? Karena kalau mau mengurai kemacetan, mobilnya diproduksi bertambah, jalannya nggak produksi bertambah. Nggak seimbang. Jadi bagaimana kalau menurut kamu? Saya bilang, Pak, kalau menurut saya, coba kita bandingkan dari Semanggi, Sahid Hotel depan, kita mau menuju ke Jalan Tamrin, itu di bundaran Hotel Indonesia, kita bisa stuck 30 menit, 40 menit. Bagaimana enggak menguras energi? Menguras bahan bakar, menguras energi, capek kadangkala. Buat orang-orang tua seperti saya, kepengen ke kamar kecil atau apa, itu bisa stuck di sana. Kenapa sih nggak dibangun flyover? Ini pasti mungkin pada ewu pakewu terhadap pemilik gedung, karena pasti akan merusak keindahan. Sebenarnya bisa disiasati, saya bilang, Pak, tidak perlu merusak keindahan. Jalan tetap ada, apakah flyover, apakah BUMD, itu kan bisa ditugaskan bikin jalan tol, karena APBD 96 triliun, lebih dari cukup, saya bilang. Saya cerita kepada begitu beliau. Terus dia tanya, bagaimana soal sampah? Oh, soal sampah gampang, Pak, saya sudah mulai. Apa soal sampah kamu mulai? Saya budidaya belatung, maggot namanya. Nah, itu maggot, sampah-sampah itu ibu-ibu rumah tangga tidak akan dibuang lagi, mereka akan kelola jadi maggot. Nah, maggotnya itu dibeli 4.500 per kilo, jadi ibu-ibu rumah tangga bisa. Dan kita sudah mulai di kolong jalan tol kita, kemarin kita bikinin tempat-tempatnya, insya Allah akhir bulan ini jadi. Jadi kita budidaya belatung, jadi ibu-ibu rumah tangga yang punya sampah, itu sampahnya akan dimakan oleh belatung-belatung itu. Nah, itu saya ditanya soal sampah. Lalu terus soal kemacetan. Terus dia bilang, bagaimana kira-kira warga Jakarta? Warga Jakarta ini, Pak, semuanya harus pakai kendaraan pribadi saat ini. Kenapa? Karena angkutan umumnya belum nyaman. Walaupun sudah ada MRT, LRT, ya kan, sudah ada busway, harus dibikin yang lebih baik. Bagaimana bikin baik? Pak, shelter-shelternya coba dibikin kayak tempat shelter WUS. Pasti, Pak, orang-orang berdasi itu semua pada mau kok naik busway, naik MRT, naik apa semua. Nanti dibikin bus-bus itu. Warga Jakarta, kalau perlu APBD banyak, subsidi, transportasi gratis, kesehatan gratis, nggak ada lagi iuran BPJS, sekolah gratis. Ini kan warga kita, rakyat kita, saya bilang gitu. Kita sampai segitu. Saya pulang, kan jam 1:30 saya udah pulang ke kantor. Tahu-tahu saya dapat telepon jam 2:30. Saya diminta datang ke DPP Golkar. Saya bilang, kenapa lagi, Pak? Ajudan yang telepon. Ya udah, saya bilang saya berangkat datang ke DPP Golkar. Jam 4 saya datang. Di sana sudah ada pengurus Golkar lengkap. Coba ceritain lagi konsep kamu ini. Saya cerita.